Assalamualaikum. Puding cantik satu ini terbuat dari satu saset agar-agar aja. Rasanya yang enak, cocok untuk sajian lebaran di rumah. Tapi sebelum lanjut tutorial videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan satu saset agar-agar plain kemasan 7 gram, masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 800 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan panci yang lain. Sekarang kita buat untuk bagian perciknya ya. Ambil 3 centong larutan agar sambil diaduk supaya rata. Kemudian ini kita masak. Sebelumnya kita masukkan dulu 1 sendok makan kental manis coklat. Untuk sisanya ini kita gunakan untuk layer terakhir ya. Tambahkan 1 sendok makan serbuk minuman coklat. Untuk sisanya ini kita simpan untuk nanti layer terakhir. Masukkan secubit garam, 1 sendok makan gula pasir, kurang lebih 3 tetes pewarna makanan coklat. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak sampai mendidih. Masukkan dulu ke dalam mangkuk. Kemudian ini kita tunggu dulu sampai hangat atau agak kental ya. Jangan sampai padat juga, agak kental aja, tapi masih hangat. Dan ini kita siapkan loyang diameter 17 cm. Nah ini dia adonan coklatnya sudah agak kental ya, sudah mulai padat tapi masih cair gitu. Ini langsung aja kita percikan ke loyang seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, untuk sisanya ini kita simpan untuk layer coklat atau untuk layer terakhir. Biarkan sampai percikannya padat. Sambil menunggu padat, kita buat puding susunya. Ambil 500 ml larutan agar-agar. Sambil diaduk ya supaya tercampur rata agar-agar dan airnya. Masukkan ke dalam panci yang lain. Masukkan 2 saset kental manis putih. Supaya ada rasa vanilanya, tambahkan 1 saset top es rasa vanila susu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, opsional aja. Kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir dan secubit garam. Aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sampai uap panasnya sedikit hilang. Bagian percikan coklatnya sudah benar-benar padat seperti ini. Sekarang waktunya kita masukkan adonan susu. Adonan susunya masih keadaan panas ya teman-teman, supaya nanti menempel percikan dan adonan susunya. Ini kita tuangin perlahan aja sedikit demi sedikit supaya nanti nggak misah satu sama lainnya. Tunggu sampai bagian atasnya sedikit berkulit. Setelah beberapa menit, bagian atasnya sudah berkulit seperti ini, tapi masih cair ya. Saat dipegang masih bergelombang seperti itu dan masih encer, tapi bagian atasnya sudah nggak lengket lagi di tangan. Waktunya kita masak adonan coklat. Ini sisa larutan agar-agarnya sebanyak 250 ml. Langsung aja kita masukkan sisa puding coklat tadi. Masukkan juga sisa kental manis coklat yang pertama tadi. Tambahkan lagi 1 saset kental manis coklat. Masukkan sisa serbuk minuman coklat tadi. Masukkan 2 sendok makan gula pasir, secubit garam, dan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan coklat.
Aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Setelah adonan coklat mendidih seperti ini, langsung aja dimasukkan ke dalam loyang. Lalu tuang sedikit demi sedikit. Hati-hati ya, jangan sampai nantinya bocor atau nantinya bisa tembus adonan putihnya. Tipsnya supaya layer coklat dan layer putihnya itu nggak misah satu sama lainnya. Nanti misalnya sudah padat, saat adonan coklat benar-benar panas, segera dimasukkan ke dalam loyang ya. Jangan ditunggu uap panasnya hilang. Jadi panas-panas langsung aja dimasukkan ke dalam loyang. Karena kalau adonan coklatnya uap panasnya sudah hilang, apalagi sudah hangat, nanti hasilnya nggak bakal nyatu ya teman-teman ke adonan putihnya. Tapi misalnya adonan coklatnya ini sudah benar-benar panas, kemudian segera dimasukkan ke adonan putih, hasilnya bakal nempel. Biarkan puding ini sampai benar-benar padat, tunggu aja di suhu ruang, jangan dipindah-pindah ke dalam kulkas ya, biarkan aja sampai benar-benar padat seperti ini. Untuk dikemas, siapkan mika diameter kurang lebih 20 cm, kemudian dialasi dengan plastik seperti ini. Ini misalnya teman-teman mau jualan ya, misalnya nggak mau jualan bisa juga disajikan di dalam piring. Keluarkan puding dengan cara ditekan seperti ini supaya ada udara yang masuk, kemudian masukkan ke dalam mika. Puding ini cocok banget untuk ide jualan dan apalagi di saat momen lebaran seperti ini banyak banget yang pesan untuk hampers lebaran. Cocok banget untuk memberi ke orang tua, mertua, atau orang tersayang. Apalagi misalnya di daerah teman-teman gak ada yang jual ini, insya Allah pesaingnya gak ada. Dan insya Allah laris manis misalnya kita sering-sering posting di media sosial yang kita punya. Teman-teman bisa menjual ini secara online ya, nanti ongkirnya menyesuaikan aja. Tapi kalau di daerahku gak pakai ongkir lagi ya, karena ini untungnya udah banyak banget. Selain cantik, puding ini pun rasanya enak banget, manis dan lembut. Dan bagian putih dan coklatnya ini nggak misah ya, benar-benar menyatu. Karena tadi tekniknya seperti di video tadi. Rasanya yang manis dan enak serta lembut, belum sempat dimasukkan ke dalam kulkas ini udah habis duluan ya. Jadi cocok banget untuk sajian keluarga di rumah. Dari anak-anak sampai orang dewasa suka banget. Dari modal kurang lebih 14.500-an kita bisa jual 25 ribuan aja. Atau bisa sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.